Setiap orang berhak memilih dan memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini termasuk menjadi mu'alaf, yaitu orang yang sebelumnya non-muslim pindah memeluk agama Islam. Seperti halnya yang dialami Dr. Karissa. Hikmah pandemi yang berkepanjangan menyebabkan Dr. Karissa membuka pintu hatinya untuk menyambut undangan Allah memeluk agama Islam. Tentu tidak mudah bagi Dr. Karissa untuk menjalani proses tersebut. Namun dengan keimanan dan keyakinannya yang kuat, apapun cobaan dan godaan yang menghampirinya tidak menggoyahkan imannya untuk istiqomah belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Kalau bisa dibilang sih ya pada umumnya yang non-muslim itu sih, kalau hari Minggu kami ada seperti kayak TPA ya, kalau di muslim mungkin kami ada sekolah minggu gitu. Dan memang ayah tuh disiplin gitu ya, papa manggilnya papa itu disiplin gitu. Jadinya kita harus berangkat pagi-pagi supaya nggak terlambat, dan itu berarti melewatkan Doraemon, lagi zamannya Doraemon, Candy. Oh iya. Ya itu kayak gitu. Terus kemudian beranjak remaja juga mulai banyak kegiatan di gereja gitu ya, melayani sebagai penerima tamu, sebagai pembawa persembahan gitu, terus ngajar, kebalikannya lagi kemarin ikut sekolah minggu, ngajar di sekolah minggu seperti itu. Nah kemudian beranjak lagi remaja, nah kalau bisa dibilang itu mungkin dari dulu emang suasana religius tuh emang ada di rumah gitu ya, gimana kita berharapnya sama Tuhan gitu. Dulu papa tuh termasuk kita hidupnya ya beradalah cukup gitu, maksudnya setiap pulang tuh papa dulu di showroom di Rado Dalam tuh agak showroomnya lumayan besar gitu, dan papa salah satu orang kepercayaannya di situ. Tiap malam tuh saya inget banget selalu jalan keluar makan di luar di mall gitu, terus bawa beli barang-barang gitu, sampai ada satu kejadian partnernya papa tuh pergi dan papa harus tanggung jawab dengan semua uang perusahaan itu, dan di situ mulai turun lah, jatuh gitu ya, dan mulai prihatin sampai ada satu titik saya tuh hampir nggak bisa lanjut SMA. Jadi saya SMP tuh di sekolah Katolik ya, kan biayanya lumayan ya. Itu juga kalau belum menyelesaikan administrasi kan nggak bisa melanjut ya gitu. Dan waktu itu ada salah satu pendeta gitu mau kasih saya beasiswa sebenarnya, tapi ditanya, kamu mau sekolah di mana gitu kan. Terus saya bilangnya, coba anak umur mungkin 15 tahun ya mau masuk SMA, ngomongnya lagi tanya Tuhan, belum tahu om. Itu kayaknya gimana gitu ya. Jawabannya kayak gitu, dan itu bukan omong kosong, itu memang betul-betul saya lakukan. Setiap pulang dari sekolah saya ingat betul, saya masuk kamar, kunci pintu, saya berdoa sampai nangis-nangis, sampai ketiduran. Kayak gitu, berlangsung beberapa hari, sampai ada satu hari saya pas mimpi itu, saya bangun, saya kayak tahu ini jawaban dari Tuhan, yaitu saya ngimpi ada 2 anak raksasa itu gambar gunung, sekitar 4 gunung mungkin, kemudian di tengah ada bangunan, dan yang saya tahu itu sekolah gitu. Terus saya langsung bilang ke mama papa saya mau sekolah yang di tengahnya dikelilingin gunung, nggak mungkin di Jakarta itu berarti kan. Gitu. Nyari di mana ya sekolah kayak gitu ya. Jadi intinya di situ adalah dari kecil pun itu kehidupan seperti itu yang hidupnya tuh bener-bener tanya Tuhan dulu, yang seperti itu gitu. Terus sampai akhirnya ada kakak kelas saya, itu stadium general ya, dia presentasi SMA-nya, ternyata ada satu SMA di Magelang, Taruna Nusantara itu. Dan waktu saya tanya posisinya gitu-gitu, ternyata ini dia persis di mimpi saya bilang gitu. Bahkan di mimpi itu saya dapat kamar nomor 1, waktu dibacain pembagian kamar pun saya memang dapat kamar nomor 1. Mungkin kalau awam bilang apa, dejavu atau apa yang nggak tahu ya, itu seperti itu gitu. Jadi itu seperti itu. Kemudian waktu kuliah, kita tahu kalau sekolah kedokteran kan ada yang praktek-prakteknya gitu kan, Bu, nyari-nyari model pasien gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya, untuk dengan segala keterbatasan saya nggak bisa ngasih reward yang banyak kayak mungkin teman-teman yang lain bisa ngasih beliin sepeda ke pasiennya yang kooperatif gitu kan. Saya ingat betul, saya cuma bisa, mohon maaf ya, saya cuma bisa ngasih
air mineral gelas, bihun goreng yang di dalam mika. Itu doang, dan pasien saya kooperatif, alhamdulillah. Ada satu hari juga satu pasien itu nakoda. Jadi dia 3 bulan free, kapanpun saya panggil bersedia gitu Bu. Dan juga yang paling makan banyak biaya tuh sebenarnya pas kelas gigi palsu tuh, gigi tiruan kan. Itu dari 6 pasien model itu biasanya kita harus bayarin kan, karena kita yang butuh. Itu mereka bayar sendiri masing-masing. Jadi itu ya istilahnya ya penyertaan Allah gitu tuh ya. Dari dulu tuh terasa banget gitu. Makanya mungkin kalau posisi sekarang mereka suka bertanya sih, keluarga apa gitu, ya dulu kamu nikmatin semua mujizat itu dari siapa, kan kamu berdoanya ke siapa. Tapi saya berpikir bahwa kan Allah bisa kasih kuasa mujizat ke siapa aja gitu ya. Tapi kekuasaannya sesungguhnya yang milik Allah gitu. Gitu. Jadi itu alhamdulillah dengan semua keterbatasan itu, saya ingat Papa juga selalu bilang kalau Tuhan yang mulai, Tuhan nanti yang menyelesaikan. Seperti itu yang terjadi gitu. Sempat dibilang juga itu anaknya nggak tahu diri banget, orang tuanya nggak mampu tapi kok sekolah kedokteran gitu ya. Tapi masya Allah ya, ternyata Allah buktikan gitu. Jadi saya nggak pernah bisa sombong, nggak pernah bisa ada alasan sombong, karena memang kalau dari keluarga, dari diri sendiri itu ya biasa aja sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata Allah kasih lebih dari yang kita minta, kita doakan, alhamdulillah. Sekelumitnya itu. Iya betul. Saya juga dulu sempat mengalami ya ujian-ujian hidup yang luar biasa gitu kan. Jadi saya juga kadang merasa dulu pengen deh beli mobil, nggak apa-apa deh mobil yang ada gerobaknya itu supaya di belakangnya itu saya bisa jualan misalnya seperti itu. Tapi masya Allah yang Allah beri sekarang itu benar-benar yang akhirnya membuat kita nggak lepas-lepas berhenti bersyukur gitu ya, nggak lepas-lepas menikmati semua apapun ujian dan hadiah dari Allah gitu, karena semua ketetapan Allah pasti yang terbaik. Dan itu saya sadari betul. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Dok, sama seperti yang lainnya, latar belakang dokter sampai akhirnya memutuskan jadi mu'alaf itu. Mungkin kan di sini di media sosial udah banyak cerita, tapi ini mungkin di pemirsa MKTV belum familiar nih, Dokter Karissa ini siapa kan gitu. Bisa cerita ya Dok ya? Iya, boleh. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya, saya jangankan orang lain heran gitu, saya sendiri pun sampai hari ini pun masih suka kadang emes gitu ya, nggak tahu ini bukan bagian dari rencana hidup saya sih sebenarnya, apalagi dengan status udah menikah, udah punya anak 3 saat itu kan gitu. Dan ternyata ya kalau memang udah Allah berikan hidayah, kita manusia mau bendung tuh susah banget. Iya betul. Mungkin Ibu ngalamin juga gitu kan gitu. Berusaha coba udah tutup mata aja lah gitu ya. Walaupun udah tahu yang benar, tapi ya udah gitu kan. Akhirnya sampai satu hari hari yang saya pikir juga hari yang biasa gitu, saya berangkat ke kantor, kemudian diundang rapat di balai kota. Itu kemudian saya mau ke gedung yang belakang, itu shortcutnya itu lewat depannya Masjid Fathahillah di balai kota. Itu saya lewat, salah satunya ada seorang perempuan muslimah pakai niqab. Biasanya saya itu kan melihat orang seperti itu kadang buat bahan bercandaan juga, apa yang gitu, yang nggak respect lah gitu ya, bisa dibilang gitu. Kemudian tiba-tiba hari itu saya ngelihatnya justru kayak Allah muliakan beliau gitu ya. Kok hari ini kita dipaksa kayak dia ya, harus pakai masker kemana-mana, terus dia ketemu temennya nggak salaman, apalagi yang sama laki-laki. Iya betul, yang laki-laki kan nggak salaman. Sekarang kita juga lagi disuruh nggak boleh jabat tangan dulu gitu, terus jaga wudhu kan, rajin cuci tangan kalau di posisi sekarang gitu ya. Terus dari situ muncul keinginan tahuan itu untuk carilah manfaat gerakan sholat. Tapi dari sisi kesehatan, nggak sama sekali mempelajari doktrin Islam, belum gitu. Baru manfaat gerakan sholat gitu kan. Masya Allah itu udah takjub gitu. Masa sih gitu. Yang bener-bener itu dan ini masih kurang didukung bukti yang kuat gitu ya. Cari lagi gitu, ada nggak sih bener-bener penelitiannya gitu yang bukan cuman katanya gitu ya. Dan ada gitu. Terus jadi memang dokter tuh bener-bener yang langsung ngelihat di komputer itu langsung googling sendiri gitu. Iya, nyari-nyari jurnal gitu-gitu ya gitu kan. Kalau browsing kan mungkin terlalu luas dan bebas ya gitu ya. Dan maksudnya nggak bisa dipercaya banget juga gitu. Terus
yang saya tahu di kantor ada yang sering puasa sunnah Senin Kamis, Masya Allah ya, kok kenapa dipilihnya Senin sama Kamis? Bener juga ya, habis Sabtu Minggu weekend makannya nggak bener, Senin kita detox kan istilahnya kayak gitu ya, gitu di tengah-tengah minggu Kamis lagi ketemu gitu ya, yang itu mulai dari situ sih gitu, sampai mulai tuh untuk saya melakukan ibadah yang lama tuh mulai ada kosong, mulai ada kok kayak beda gitu, sampai kayak saya ada di persimpangan jalan, nggak melakukan yang lama, udah nggak sepenuh hati lagi gitu ya, mau yang melakukan yang baru juga belum bisa gitu kan. Betul. Ada 2 minggu seperti itu benar-benar menyiksa banget untuk orang yang biasanya beribadah nggak beribadah, itu jadi nggak pede gitu, keluar rumah itu takut-takut nanti jangan-jangan kecelakaan mengerjakan tugas takutnya juga bisa salah, nggak teliti seperti itu, sampai udah nyerah lah gitu. Akhirnya dengan saran teman itu saya diminta untuk datang aja ke MCI karena beliau kebetulan laki-laki, jadi bukan mahram, kamu nggak bisa belajar sama saya. Dokter waktu itu menyampaikan apa ke teman dokter itu? Bang, kok aku gini-gini seperti tadi saya cerita, aku ngeliat perempuan nikah gini, terus Masya Allah, Allahu Akbar, dia begitu gitu ya, tapi mohon maaf, dia langsung cut saya bahwa mohon maaf ya, untuk tahu lebih jauh tentang Islam kamu nggak bisa sama saya, karena kalau di Islam kan ada adabnya ya, nggak boleh gitu yang bukan mahram kayak gitu. Oh gitu Bang, iya nanti kamu kesini aja mualaf center gitu kan. Terus aku nanya lagi, udah buka linknya Bang, ada ikhwan ada akhwat, belum tahu artinya kan, gitu, pilih yang mana? Yang akhwat kata dia gitu. Terus beliau pesan juga, kalau nanti ustazanya nggak ngomongin tauhid, jangan dilanjutin ya, nggak usah dilanjutin katanya, karena yang pertama harus kamu pelajari tauhid. Kedua, kalau misalnya beliau menjelekkan agama kamu sebelumnya juga nggak usah dilanjutin, karena Islam nggak seperti itu, dibilang gitu. Terus ya udah, itu pegangan saya, datang ke sana. Itu juga Masya Allah, ustazanya Bunda Sri namanya ya, itu pembinanya, itu beliau gini, astagfirullah, saya lupa cancel katanya, hari itu hari pertama lockdown, mereka nggak terima tamu harusnya, sekretariat itu. Terus saya tapi udah kan mukanya melas ya, terus udah nggak apa-apa, saya yang salah, nggak batalin appointment. Kemudian saya duduk sebentar, nggak lama itu ada tamu-tamu lain, mungkin mualaf yang mau ngaji, belajar ngaji, tapi beliau bilang reschedule ya gitu. Alhamdulillah saya diterima gitu. Beliau nggak tanya status saya udah menikah atau belum dan sebagainya, cuma nanya kenapa tertarik dengan Islam, saya cerita kayak tadi. Kedua, beliau langsung cerita tauhid, dijelaskan rukun iman, rukun Islam gitu. Itu sepanjang itu jelaskan saya ngalir ya, air mata gitu ya, kayak ini yang benar, ini Allah yang benar, yang kayak gini nih Allah yang benar gitu, kayak di hati saya gitu. Sampai mulai udah mau azan zuhur itu beliau tanya, ya udah kayak gitu, sekarang dokter Karissa mau gimana gitu. Ya udah Bunda, saya belajar dulu ya, saya bilang gitu. Tapi tadi saya pengen tahu tuh, kenapa dokter sampai nangis tuh? Emang ada kata-kata apa dari ustazah itu? Iya, karena beliau jelaskan Allah itu gimana gitu ya. Allah benar-benar sesuatu yang independen gitu ya, yang nggak membutuhkan sekutu lainnya seperti itu gitu ya. Kalau masih membutuhkan sesuatu, membutuhkan seseorang gitu kan, ya bukan, nggak bisa disebut Allah gitu. Itu masih makhluk seperti itu. Dan di situ saya iya banget gitu. Itu menurut saya juga seperti itu gitu. Udah dari situ akhirnya beliau tanya, gimana mau belajar dulu? Saya bilang boleh, mau belajar ngaji boleh, belajar sholat di sini boleh, tapi mohon maaf nggak bisa belum dihitung pahalanya ya, katanya, argonya belum jalan. Loh kenapa Bunda? Ya karena belum syahadat, dibilang gitu kan. Oh gitu, emang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa, dari tadi dijelasin 3 itu ya percaya. Ya, percaya Muhammad utusan Allah, percaya Bunda itu. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat, nggak ada mikir gimana habis ini gitu. Sebenarnya mau nangis tuh kayak dengarnya Masya Allah. Iya bener-bener hari itu tuh kayak Bunda sempat ngomong gitu ya,
ya kebaikan nggak bisa ditunda-tunda, kita nggak tahu umur dan sebagainya seperti itu. Nanti kalau ini informal, kalau dokter Karissa mau ulang udah lebih yakin dengan saksi lebih banyak di masjid, silakan. Beliau bilang gitu. Entah kenapa di hati saya itu nggak informal, saya pikir itu udah saya di hadapan Allah gitu. Jadi ya udah, saya langsung berpikir nanti pulang saya harus mandi besar, saya harus sholat per asar nanti gitu. Jadi sebelum pulang tuh mampir dulu ke Tamcit beli mukena. Saya nggak tahu harus beli di mana. Itu kemudian belinya cuma satu juga gitu ya, karena nggak ngerti gitu kalau dipakainya dalam sehari banyak gitu kan. Dan ternyata ditambah lagi waktu namanya lagi sembunyi-sembunyi ya, jadi sholatnya tuh keringetan Bu. Jadi selesai sholat tuh mukena basah gitu. Jadi Tapi dokter untuk bacaannya gimana dok? Itu udah langsung dikasih tahu? belum, saya pakai YouTube. YouTube juga pilih yang versi anak-anak. Iftitahnya paling pendek. Yang bacanya ngomongnya pelan-pelan. Dokter itu lakukan sendiri gitu? Sendiri, karena kan tadi udah langsung lockdown, nggak bisa gitu. Terus itu hari Minggu, hari Rabu saya cerita sama temen di kantor yang wanita. Itu beliau kasih saya buku, akhirnya buku tuntunan sholat, baru lanjut dengan buku gitu. Dan itu Masya Allah sih, jadi saya bisa bilang kayak pandemi ini malah disetting Allah justru buat saya dengan kegeerannya ya, kegeerannya. Kenapa? Karena waktu saya WFH itu teman saya langsung telepon, Dok Ica, gimana kamu sholatnya? Karena saya selama itu saya jamaah sama beliau, gitu kan. Azan kita ngacir gitu ya, langsung hilang gitu ke masjid gitu, dan sholat sama beliau. Dan waktu saya WFA beliau WFO, beliau bingung gitu kan, gimana? Tenang Bu, saya ke masjid. Nggak lama masjid di lockdown juga, nggak bisa juga. Itu membuat saya mau nggak mau harus ngafalin bacaan sholat. Mungkin kalau nggak ada kondisi seperti itu hari ini, mungkin saya masih harus selalu jamaah sholatnya. Gitu. Jadi Isya itu saya masih bisa ke masjid, kemudian waduh subuh saya gimana ini sholatnya kalau nggak bisa gitu kan. Itu akhirnya saya malam sampai subuh itu saya sampai ngafalin dulu, jadi subuh saya bisa, alhamdulillah bisa sholat gitu. Dok, padahal kan dokter tahu ya apa namanya, kalau sebelum dokter masuk Islam itu kan mungkin dokter ibadahnya itu apakah memang rutinitas setiap hari atau memang hanya mingguan aja, dan tiba-tiba dokter dihadapkan pada yang saya harus sholat 5 waktu, dan itu kayak kok dokter pada akhirnya memaksakan diri untuk bisa 5 waktu gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan mungkin dokter yang seminggu sekali juga, mungkin ya seminggu sekali juga nanti-nanti aja gitu. Itu gimana dok sampai kok kayak memaksakan diri dan pokoknya saya harus menjalankan sholat 5 waktu gitu? Sebenarnya sih kalau yang di agama dulu, berhubung saya juga tadi dari kecil seperti itu, kemudian suami sempat juga jadi suruh ada melayani anak muda seperti itu, dan otomatis saya harus dampingi juga, mentoring seperti itu. Dan otomatis karena kita ngajar ya pastinya kita juga harus walk the talk ya, melakukan juga gitu. Kalau di yang sebelumnya juga ada sih bangun pagi-pagi untuk namanya bahasanya saat teduh gitu ya, untuk kita berdoa gitu, memuji Tuhan, kemudian baca kitab sama sih gitu. Nah itu agak mempermudah sih sebenarnya. Jadi akhirnya dengan masuk Islam. Cuma kan memang harian iya, mingguan iya. Cuman Islam itu bener-bener nggak putus menurut saya Bu. Di sela-sela waktu sholat wajib ada sholat sunnah. Di antara sholat-sholat itu kita lisan nggak boleh berhenti dari berzikir. Mau apapun yang sedang kita lakukan gitu kan. Jadi kayak bener-bener 24/7 itu kita connecting to God-nya tuh kerasa banget gitu kan, gitu ya. Ketika enggak, yang saya pikir, tapi kalau orang Islam nanti kalau perempuan pas lagi datang bulan kan nggak bisa ya, tapi ternyata enggak kan, masih banyak amal soleh lain yang masih bisa kita lakukan, bahkan dibilang pahalanya kita pun dapat pahala seperti sama yang kita lakukan waktu kita nggak datang bulan gitu ya. Masya Allah gitu ya, ternyata memang benar-benar kalau orang melihat Islam itu sulit gitu ya, ribet gitu ya, ternyata enggak gitu, benar-benar. Surat Al-Maidah ayat 6 ya kalau nggak salah, bahwa sesungguhnya Allah tuh nggak menghendaki menyulitkan kita kan, tapi malah mau memudahkan kita, mau menyempurnakan nikmat kita. Itu yang sebenarnya
Allah mau gitu Iya, kan, betul. bukan mau nyusahin kita gitu. Iya, Masya Kalau Allah. ada pilihan-pilihan juga, saya juga kira waktunya tuh strict banget, ternyata enggak kok. Kalau kita misalnya lagi safar dan sebagainya boleh kok dijamak ya, di kosor, Iya. di kodok gitu kan. Oh kayak gitu gitu. Yang bener-bener yang enggak kok gitu. Yang penting apa sih tujuannya itu, ya udah untuk kita selalu ingat sama Allah kan, untuk Iya. sholat itu untuk kita selalu bergantung sama Allah, bukan pakai apa kekuatan sendiri gitu. Iya, kalau kita sadari juga misalnya sekarang kita punya kebiasaan-kebiasaan baru kan, pada akhirnya melakukan sholat 5 waktu, apalagi nanti kalau keilmuan kita bertambah, keimanan kita bertambah, ditambah lagi dengan sholat sunnah gitu ya. Betul. Jadi pada saat misalnya saya safar gitu ke Bali, misalnya saya jalan-jalan gitu, malah ada perasaan yang hilang, aduh saya nggak bisa rawatib. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu, padahal waktu kita sebelum mungkin memeluk agama Islam, kita kayaknya merasa sampai 5 waktu ya, sampai segitunya ya kan, kayak gitu gitu ya. Tapi pada saat kita menjalani itu malah kalau kita berkurang sedikit, malah kok kayaknya hari ini ada yang kurang ya, kita Betul. tidak melaksanakan ibadah apa gitu Betul, ya. betul. Nah dok, saya juga pengen tanya, setelah dokter memutuskan masuk agama Islam, itu keluarga, anak-anak, suami, orang tua, saudara-saudara dari dokter gimana dok? Ya manusiawi sih ya, Iya. pastinya shock, kaget, itu udah pasti gitu ya, kecewa besar pasti gitu ya. Mereka kenal saya seperti apa, terus tiba-tiba seperti ini, pastinya banyak banget tanda tanya di dalam hati mereka gitu, dan segala macam lah gitu ya, kemungkinan motivasi saya dan itunya. Tapi ya saya berusaha terima sih itu, apapun yang dituduhkan lah segala macam, dan saya menganggap itu memang sesuatu yang harus saya terima, saya bayar gitu, dan saya nggak perlu membela diri juga gitu kan, karena nanti Allah yang akan Melembutkan hati mereka. Iya betul, dan menyingkapkan kebenarannya gitu Iya. kan, gitu ya, nggak perlu bela diri segala macam gitu. Dan saya berusaha menghargai juga kan, karena memang Islam itu kan nggak ada paksaan ya dalam Iya. memeluk Islam. Saya juga nggak akan tunjukkan, walaupun hati saya kayak kan dibilang ya, andaikan hidayah itu seperti buah, kayaknya kita mau beli berkeranjang-keranjang, kita bagi-bagiin nih ke orang yang belum dapat hidayah, rasanya ingin seperti itu gitu. Tapi balik lagi, Islam itu tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Islam itu lakum dinukum waliyadin gitu kan. Jadi ya itu yang berusaha saya gambarkan gitu. Berdoa ya otomatis itu ya, ya cuman yang bisa kita lakukan itu, karena memang semata-mata kan hanya Allah ya yang bisa memberikan hidayah. Mungkin manusia sudah pakai akalnya gitu, tapi ketika hidayah itu nggak datang ya mereka benar-benar masih nggak bisa kebuka ya, gitu mata hatinya gimana lembut hatinya untuk menerima ini gitu. Orang yang keluarga misalnya, dari keluarga itu, anak-anak, suami atau orang tua yang tahu duluan dokter itu memeluk agama Islam. Sepertinya anak-anak, karena sempat mereka lihat kan di kamar itu ada TV yang buat CCTV. Sempat saya pikir mereka sedang sibuk apa, jadi saya yang biasanya sholatnya di tempat yang blind spot, hari itu saya sholatnya di dalam klinik praktek gigi. Dan ternyata anak saya yang pertama sempat melihat, katanya, saya taunya udah ceritanya belakangan ini juga sih, itu siapa ya mbak, dia nanya ke ART di rumah gitu ya, apa nama itu siapa ya mbak, kan mbaknya ada di sini 2, kata dia gitu ya, berarti itu mami dong ya, itu mami ngapain gitu, gitu sempat itu katanya. Cuman memang dia nggak ada ngomong ke suami dan sebagainya. Kemudian mungkin kedua itu adik-adik, karena saya pernah diskusi gitu, saya sempat nanya adik saya yang ada kedokteran, saya tanya, Dik kamu kalau pakai referensi yang the latest one kan, saya bilang gitu, iya dong kata dia gitu kan, iya. Nah kenapa ya kok kalau memang yang kemarin itu adalah Tuhan, kok masih ada Nabi Muhammad yang harus diutus, kan harusnya pamungkas ya, tuntas gitu ya, nggak perlu dikirimkan nabi lain lagi gitu kan, gitu. Sempat itu, mungkin ketiga itu baru suami gitu ya, kalau urutan dalam keluarga. Tapi memang baru akhirnya orang tua. Tapi memang saya kira, bukannya saya bermaksud untuk menyembunyikan dari keluarga dan sebagainya sih, karena saya pikir saya mau cukup dulu ilmu saya tuh benar-benar ilmu 3 jam kemarin, Perlu persiapan mental juga untuk menyampaikan ya dok ya. Saya siap saya bertekad tuh saya selesaikan dulu Al-Quran, walaupun cuma terjemahannya, belum bisa baca Arabnya kan.
saya selesai itu, saya tahu isinya Al-Quran. Jadi ketika mereka tanya, oh ya saya tahu, bukan saya sekedar ikut-ikut orang atau apa, karena memang bukan ikut-ikut orang seperti itu kan. Jadi kalau sampai saya udah langsung ngomong tapi saya nggak punya bekal apa-apa, nanti tambah banyak lagi kan tuduhannya seperti itu. Akhirnya, tapi ternyata tadi saya pikir ya, pikiran saya suami dulu, orang tua dulu, baru orang lain. Ternyata Allah buatnya teman kantor dulu yang tahu, mereka support banget, baru akhirnya ketahuan. Pas gitu. Tahu ya pasti heboh, tapi alhamdulillahnya ada ternyata teman-teman yang Allah kirim ya, untuk menolong, sampai bener-bener sempurna banget Bu. Jadi memang dikiranya ini bener-bener saya tuh sudah planning gitu, ini escape plan saya dengan semua masalah rumah tangga dan sebagainya gitu ya, kan nggak dipungkiri ada masalah keluarga gitu, tapi bukan itu sebenarnya dasarnya. Toh saya bertahan sampai sejauh ini gitu kan, saya menikah udah mau 10 tahun waktu kemarin. Nah terus abis itu ya ternyata seperti ini jalannya, ya udah gitu. Luar biasa. Nah itu reaksi suami saat tahu tuh gimana Dok? Kelepasan sih Bu, pasti langsung Kelepasannya itu beliau langsung bilang apa namanya, saya nggak segan-segan masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak saya tahu maminya masuk Muslim gitu. Terus yang waktu ketahuan, tolong kamu balik lagi ajarin ayat-ayat hafalan ke anak-anak gitu. Terus di situ saya nggak bisa gitu ya, saya diam iya, tapi itu sholat juga wudhu tuh tayamum gitu, sholat pakai spray. Gitu. Terus habis itu pas ketahuan kedua, sholat pakai spray karena udah diamankan perlengkapan sholatnya semua udah diamankan gitu. Terus tapi saya tahu cuman sabar dan sholat penolong saya kan, jadi saya nggak bisa tinggalin sholat juga gitu kan. Sengaja bisa pergi di jam-jam sholat, saya tetap sholat, mau di mobil juga saya gitu. Sampai kadang pembantu saya ingin, Bu, Bapak liatin Ibu, mulut Ibu komat kamit. Gitu. Itu kenapa? Sholatnya di hadapan suami atau gimana? Sebelahnya kan ya, lagi di safar, lagi perjalanan di mobil gitu kan. Udah maghrib kan, takutnya waktunya pendek ya, asar gitu kan juga pendek, nggak bisa di itu ya. Kayak seperti itu ya, yang itu gitu ya. Terus terus yang pas ketahuan kedua, bener-bener beliau lepas lah, pukul dan sebagainya sampai ini 2 bulan hitam memar itu nggak ini gitu ya. Tapi sebelumnya suami pernah mukul? Sempat juga gitu, ada beberapa kejadian gitu juga. Tapi yang ini ya mungkin karena tadi masuk Islam ya, kaget iya. Paling gitu. parah atau gimana Dok? Ya ini yang sih yang paling bener-bener bertubi-tubi lah ya, yang kayak gitu. Terus udah di depan meja makan, kemudian sampai gimana di meja makan pertama ke kuping sih, karena beliau kan juga abis itu ngambil sekolah teologi, juga ngambil sekolah hukum kan. Jadinya beliau tahu daerah mana yang nggak ada di visum seperti itu. Jadi yang di sana kuping, mungkin dia maksudnya mungkin kuping, tapi mungkin karena tangan kan kalau laki-laki mungkin lebih besar ya, jadi tetap kena mungkin ya. Sebenarnya dia menyerang kuping kan keseimbangan. Saya langsung jatuh dan saya bilang sakit Dedi gitu, dan agak keras mungkin karena kan itu jamnya mau tahajud saya ketahuannya. Jadi tenang mungkin di luar ya, jadi kedengeran. Takut kedengeran keluar, ditarik ke kamar. Di kamar itu dijedukin lagi ke tembok. Dijedukin ke tembok, Dok, ya Allah. Gitu. Terus-terusan dijedukin ke tembok. Terus dibalikin, dipukul lagi gitu. Dan waktu itu saya udah nyerah lah, maksudnya sambil ngomong gitu lagi. Bahkan waktu saat itu tuh udah nggak hanya bunuh saya, bilang anak-anak juga gitu. Dan itu yang saya nggak kuat, maksudnya kalau saya ya udahlah nggak apa-apa, yang penting saya mati dalam keadaan muslim gitu kan. Tapi kalau anak-anak saya gimana gitu, itu yang bikin saya takut sih waktu itu. Udah cuma bisa zikir doang, terus bilang sekarang juga ikut dia ke mertua saya. Di mertua beliau cerita, terus sempat lagi paha saya dipukul lagi gitu. Terus sampai tapi dilerai sama mama mertua saya, dibilang udah nggak usah kayak gitu. Dan udah pulang, akhirnya pulang juga zikir, terus zikirnya cuma tahu doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, udah. Dan itu berapa lama dokter memar-memarnya hilang itu Dok? 2 bulan. 2 bulan. Sampai kata anak saya kan pakai eyeshadow. Masya Allah, biasa itu iya. Masya Allah ya, itu saya benar-benar baru tahu artinya hidup kita itu seluruhnya bentuk ibadah kepada Allah gitu ya. Dari agama sebelumnya juga ada sih tentang itu, bahwa hidup kita itu ya seperti buat
Allah gitu ya. Nah itu ya saya rasakan di Islam ini gitu, karena ketika semua itu yang kita lakukan, aktivitas harian kita itu ada doanya ya Bu ya. Iya, betul. Masya Allah, mau sikat gigi ada doa sebelum sikat gigi, masuk kamar mandi ada, mau masuk pasar ada. Itu yang saya amazed itu ya gitu ya, yang dalam hati ini gimana kita nggak bisa ingat Allah gitu ya. Mau langkahkan kaki semuanya itu sampai mau tidur itu semua doa gitu. Itu yang paling berasa gitu. Kemudian dari sisi penampilan otomatis ya, saat itu memang saya langsung memutuskan, walaupun belum ketahuan waktu itu, saya udah langsung ganti seragam kantor saya dengan yang model gamis gitu, pakai kaos kaki. Kemudian udah saya pikir nanti ketahuan saya tinggal pakai jilbab. Udah kayak gitu. Terus yang kalau tentang puasa sebenarnya saya udah menjalankan yang dulu ya juga ada, cuman ternyata kan ini beda gitu ya, dan memang Masya Allah gitu, ternyata keutamaan puasanya banyak sekali ya gitu kan. Itu doanya dijabah gitu kan, bahkan waktu kita sahur itu mustajab, waktu kita buka puasa mustajab, sepanjang puasa mustajab, yang itu yang benar-benar tuh Masya Allah ya, itu yang saya rasakan. Kemudian kalau dari sisi kewanitaan ya memang sebenarnya sih saya juga dandannya atau apanya itu penampilan biasa aja sih, juga bukan nggak bisa make up gitu juga nggak bisa, cuman kan pernah lah gitu ngerasain pakai bulu mata palsu. Itu extension extension. Tapi saya sampai sekarang juga nggak bisa ya. Itu sama. Nah itu kayak gitu. Dan dulu kan mungkin kita istilahnya dandan atau berpenampilan itu yang istilahnya bikin orang supaya kita jadi pusat perhatian gitu lah ya. Tapi sekarang malah kalau udah jadi muslimah, kalau bisa karena belum punya suami ya nggak bisa berhias buat ini, karena kan harus yang di depan suami. Kemudian ya ini make up baru-baru ini nih, make up ini berhubung untuk ini ya Bu. Alhamdulillah didandani. Kemudian juga parfum sebagainya. Kita mikirnya dulu nyari yang parfumnya kalau bisa jarak 10 meter udah orang nyium kali wanginya kita gitu ya. Ini yang kalau bisa orang nggak ngeh gitu akan kita ada. Itu yang Masya Allah, itu yang saya benar-benar bedanya di situ sih gitu. Kalau soal minuman keras, alkohol gitu, memang alhamdulillahnya saya dari dulu nggak bisa minum gitu, jadi nggak berat gitu. Daging babi juga saya yang kalau ada pilihan lain saya akan pilih yang lain gitu, karena memang nggak terlalu juga gitu, nggak dibiasakan juga gitu kan. Apalagi ya mungkin tadi pelaksanaan kehidupan sehari-hari gitu, pada saat mau melaksanakan apa gitu kan, tadinya memang belum pernah mengucapkan, sekarang jadi kebiasaan itu gitu. Jadi gitu, kemudian lebih ikhlas juga ya gitu ya, segala sesuatunya kita terus nggak ada yang ambisi yang dunia banget gitu ya, yang kayaknya aku begini supaya nanti jadi dapat rumah bisa uangnya banyak, bisa punya rumah yang lebih besar, punya mobil yang lebih bagus, misalnya kayak gitu, nggak ada lagi gitu. Itu kayak hilang gitu, karena kayak kita lebih gelisah itu dengan akhirat kita nanti gitu ya, bukan gelisah dengan nanti masa depan anak-anakku gimana ya gitu kan. Itu sekarang mau rumah besar tapi nggak berkah ya gimana gitu kan, mobil mewah tapi nggak berkah buat apa gitu kan. Ada uang segini tapi itu berkah, itu udah nikmat luar biasa banget menurut saya gitu ya. Bahkan kalau ada ya cita-cita saya sih kalau bisa di situ ada hak orang-orang kan di situ ya, ternyata bukan punya saya gitu. Dan saya juga tahu kalau di Islam ini ya semua dipertanggungjawabkan ya. Harta kita dari mana, halal apa enggak, nanti kita pergunakan, manfaatkan untuk yang halal atau enggak juga gitu kan. Apa juga cuman geletak aja, biasa shopping tapi nggak dipakai gitu kan. Lebih baik buat orang, disedekahkan buat orang, yang hal-hal seperti itu sih ya. Nah benar-benar Islam itu artinya muslim itu orang yang berserah diri, itu benar-benar kerasa banget. Kemudian Islam itu artinya selamat ya, kalau kita turutin semuanya aturan dari Allah gitu, syariat Islam, udah pasti selamat gitu ya, insya Allah gitu. Jadi itu sih yang menurut saya bukan menyulitkan, justru memudahkan. Kita manusia suka lalai gitu, suka lupa, tapi Islam tuh bener-bener bantu. Azan diingetin ya, udah jam segini, datang sama Allah gitu kan, berhenti dulu kerjanya gitu kan. Kayak gitu sih yang saya jadi udah mulai ini ya
terasa banget perubahan-perubahan pada diri kita gitu ya. Saya juga sampai saya itu setiap malam sebelum tidur itu buku saya, koleksi saya Islam semua di lemari buku saya, dan gitu sebelum tidur saya pasti baca dulu dok gitu. Termasuk saya itu membeli buku Hidup Sesudah Mati dua versi. Ada yang versi Kristen karena ada versi Kristennya nih gitu. Ada yang versi Islamnya juga gitu, gambarannya seperti apa. Jadi kadang sampai ada perasaan, apalagi sekarang pandemi banyak berita-berita terus ya, sedikit-sedikit innalillahi, itu kayaknya semakin gitu ya menguatkan diri kita gitu, bahwa hidup di dunia ini sementara gitu ya. Itu makanya bener-bener luar biasa gitu ilmu yang kita dapatkan pada saat kita memeluk agama Islam, dan ilmunya itu semakin kita pelajari semakin banyak tidak tahunya gitu. Luas banget ya, Masya Allah. Luas banget gitu, tapi insya Allah dimudahkan. Nah dok, dengan perubahan diri dokter itu, sekarang kan dokter sudah menjalankan ibadah sholat ya, sudah mulai taat kepada Allah gitu dengan menjalankan ibadah sholat. Selain ibadah sholat mungkin ada amal ibadah lain yang dokter harus pelajari, dan mungkin salah satunya ya membaca Al-Quran gitu. Nah dokter kan kemarin tadi cerita tuh membaca Al-Quran baru terjemahnya aja. Sudah mulai belajar ini dok, baca Al-Quran? Iya, alhamdulillah sekarang udah nggak buta lagi. Oh sudah bisa baca Al-Quran? Sudah. Jadi waktu kan saya waktu akhirnya sempat bersembunyi sebentar gitu ya, cari perlindungan sementara, itu langsung dibawa lawyer saya itu ke Pondok Pesantren Umi Irena Handono. Nah di sana beliau undang ustazah-ustazah lain untuk ada yang tadi mengajarkan baca Quran, huruf hijaiyah, kemudian ada yang akidah, ada yang saksiyah Islam, ada yang fikih gitu. Nah beliau sendiri kristologi gitu, perbandingan agama. Nah di situ alhamdulillah ya, saya bukan dibawa ke kos-kosan, kontrakan yang nanti saya mungkin nangis-nangis, galau, nggak jelas gitu, tapi langsung diisi sama ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian keluar dari ponpes itu sekitar 3 bulan, saya dipinjami rumah teman lagi karena belum bisa balik ke rumah, itu 4 bulan dipinjami rumah teman. Dan di situ saya juga ngambil online ya, termasuk ikut Indonesia Bisa Baca Quran waktu itu ikut kelas onlinenya. Kemudian dari MCI ada yang tadi Bunda Sri itu yang nonton saya syahadat, beliau private juga setiap Sabtu pada subuh itu ada 1-2 jam diajarin ngaji gitu. Sejak dokter memutuskan memeluk agama Islam, mengikrarkan syahadat, itu berapa lama itu? Sebulan, 2 bulan sampai bisa baca Al-Quran dok? Kalau yang di Ponpes itu ada metodenya sendiri waktu itu. Sekarang udah singkat-singkat ya Bu, udah nggak pakai metode dulu yang ikro. Kalau saya dulu ikro, memang 1-5 baru gitu bisa baca Al-Quran. Nah, ini alhamdulillahnya kayak yang dari MCI itu namanya metode Sakifa. Itu 6 kali pertemuan, alhamdulillah langsung masuk Quran. Baca Al-Quran? Masya Allah. Jadi itu bener-bener Allah mudahkan gitu ya. Gitu saya bener-bener yang nggak tahu ya, tapi memang belum, terus terang belum indah Bu, belum makrosnya juga sama belum apa yang nggak bisa itu saya juga belum bisa gitu ya, yang nggak apa-apa dok, terus aja gitu katanya Bunda Sri gitu kan, gitu ya, terus aja gitu, terus ya murotal itu kan supaya terus ya ini. Kemudian suruh install Al-Mukri di HP gitu kan, jadi itu ikuti nadanya panjang pendeknya di situ gitu. Masya Allah. Jadi ya tadi saya pengen tahu dok, kalau saya itu kan setelah saya memutuskan agama Islam, masuk agama Islam, ya itu sampai saya punya anak 2, saya baru tersadar bahwa aduh saya kok udah masuk Islam sekian lama tapi gini-gini aja gitu. Sampai akhirnya ya triggernya tuh pada saat saya pulang pergi ke Jogja Banjarmasin itu dok, gitu kan, saya biaya berapa masuk S2 segala macem gitu kan, terus saya mati-matian pada saat ujian gitu ya, tapi ini kok nggak bisa baca Al-Quran. Nah di situ satu titik itu saya ngerasa gitu, sedangkan saya ngundang ustadz itu kan gratis gitu ya. Nah kenapa saya nggak belajar itu? Akhirnya memang belajar itu memang ada perasaan-perasaan, aduh ini ustadznya rajin banget, terus hurufnya kan dok ya berubah-berubah kan, kalau istilahnya kalau kita baca B sama A ya hurufnya gitu-gitu aja gitu, tapi kan ini depan belakang tengah berubah lagi gitu. Ada nggak perasaan dokter kayak sama kayak saya gitu kan, sulit banget sih kok nggak bisa gitu? Enggak sih, karena untuk itu saya emang kebiasaan begitu Bu. Untuk saya bilang ke anak saya juga
you are what you think, saya bilang gitu. Kalau kamu pikir susah, pasti jadi susah. Jadi saya berusaha untuk bilang, kan surat Al-Qamar ya udah dibilang sampai 4 kali, 17, 22, 32, 40, bahwa sesungguhnya Allah mudahkan Al-Quran itu. Makanya saya juga pikir, iya ya, Nabi Muhammad juga kan waktu diturunkan itu bukan lagi muda gitu, udah umur 40 tahun, saya hampir 40, mirip-mirip gitu. Kemudian beliau juga dibilang umi gitu kan, nggak bisa baca tulis kan, dan saya juga ini buta bahasa Arab gitu ya, dan saya kemampuan bahasa kurang, nggak kayak adik-adik saya Bu, itu bisa beberapa bahasa asing di luar Inggris gitu kan, saya nggak bisa, Inggris juga udah pas-pasan gitu. Jadi itu tapi Masya Allah ya gitu, saya malah ngerasanya tuh ya dengan terbata-bata saya gitu kan, saya dibilangin juga ya Bu ya, malah yang terbata-bata itu pahalanya 2 kali kebaikan gitu. Dan mungkin rezeki kita di situ gitu kan. Gitu. Dan saya sih nggak muluk-muluk sih, waktu itu saya juga berpikir, ya Allah aku niatkan untuk hafal ya gitu, aku bilang itu doanya itu gitu. Tapi kalaupun enggak juga mudah-mudahan Allah sudah catat kalau saya berniat untuk menghafalkan gitu sih, karena kan dengan posisi sekarang gitu ya gitu. Cuman ya udah lakukan aja terus gitu. Jadi berapa, saya penasaran banget gitu ya Dok, waktunya. Berarti saya itu kan masuk pesantren itu 1 Juni, saya ingat 1 Juni itu saya udah ada di pesantren, itu udah belajar gitu-gitu. Desember saya ikut yang IBBK itu lagi, Desember itu berarti ya 6 bulanan ya Bu, kira-kira di Januari Februari itu yang sudah baca Qurannya tuh yang udah nggak mikir gitu. 6 bulan kurang lebih. 6 bulan kurang lebih ya. Saya juga dengan sampai sekarang sih ya itu masih kadang dokter itu bacanya belum sempurna makro saya. Iya, afwan, saya bilang gitu aja. Iya, Masya Allah. Kalau saya sih ikronya mungkin kurang, apa sih namanya? Kalau bacaan ikronya saya memang lama gitu ya Dok ya. Tapi begitu baca Al-Quran itu pertama kali habis ikro 5 Bu, kayaknya Ibu bisa baca Al-Quran gitu kan. 2 bulan langsung saya khatam Dok gitu. Nah itu yakin nih bisa baca Al-Quran? Bisa Dok. Apa istilahnya, Bu Ayu udah bisa itu kalau udah sampai ikro 5 gitu, coba aja kata ustadznya gitu. Saya masih belum yakin, udah masih ikro aja dulu kan gitu kan, ada masih lanjutannya gitu kan. Ternyata ya Allah mudahkan betul gitu. Asal kitanya mau ya Bu, niat. Kurang dari setahun udah bisa baca Al-Quran ya, Masya Allah. Ini rutin dokter menjalankan baca Al-Quran sekarang? Iya, jadi kalau di Mualaf Center itu Bu, kita nggak putus, setiap selesai khatam baca lagi dari juz 1. Jadi sehari itu 1 juz. Sehari 1 juz. Iya, pada Isya bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Kalau saya memang masih ada pasien itu mulainya 7:30. Kadang kalau masih ada pasien ya saya harus catch up sendiri gitu supaya besok bisa ikutin lagi juznya, kan terus jalan. Kayak kemarin waktu Ramadan juga harus 30 hari itu ya khatam, setiap bulan nih khatam. Kemudian khusus yang kemarin 10 Zulhijjah itu 10 hari pertama itu harus khatam, jadi 3 juz sehari. Jadi pagi itu 1, malam tuh 2 juz sampai jam 10-11 malam gitu. Tapi karena bareng-bareng ya Bu, jadi nggak terlalu berat lah ya gitu ya. Dan ada dorongan kita, waduh udah juz berapa itu, berarti saya ketinggalan, harus kejar sendiri seperti itu ya. Masya Allah. Tapi dokter pernah nggak, ini kan dokter pasti sibuk banget ya, anak berapa Dok? Anak berapa? Umur 9, 7, 4. 9, 7, 4, 3 orang. Dan itu kan harus butuh perhatian ekstra ya Dok ya, untuk melayani, belum melayani keluarga, belum urusan domestik segala macam ya Dok ya. Dan itu dokter praktek juga gitu. Prakteknya tiap hari atau gimana Dok? Ya by appointment sih, terutama untuk pagi PPKM seperti ini gitu. Memang sebenarnya direkomendasikannya untuk enggak dulu gitu, tapi untuk yang darurat-darurat ya udah gitu. Dan antar pasien saya jarakin memang 1 jam. Kalau satu keluarga mungkin masih bisa ya, tapi kalau beberapa orang nggak saya pertemukan di ruang tunggu itu, biasanya saya atur seperti itu. Tapi istiqomah gitu. Ya Dok ya, 1 hari 1 juz gitu ya Dok ya? Iya, selalu diusahakan. Kalau misalnya dokter nggak sempat, kalau misalnya dokter nggak sempat tuh gimana tuh? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah juga gitu. Yang itu takutnya nanti ngejarnya kan banyak gitu ya. Jadi ya udah, berarti harus, kalau malam itu udah ngantuk banget ya udah, berarti paginya harus bangunnya lebih awal gitu. Dan itu tidak mudah loh Dok. Saya terus terang juga memang punya target-target juga ya. Saya belajarnya juga kayak sekarang kan saya sedang belajar hafalan nih Dok, karena saya juga nyadari bahwa
di umur saya yang sekian dan sekian selama saya sudah menjadi seorang muslimah, tapi bacaan saya nggak nambah-nambah. Akhirnya saya kemarin itu kita baru sosialisasi karantina 30 juz 30 dok. Paling nggak 1 juz aja kita hafal kan kayak gitu. Nah itu yang buat kita susah banget kita lakuinnya, tapi bismillah gitu. Paling nggak kan harusnya kita bisa gitu ya. Menghafalkan 1 juz dulu, siapa tahu nanti bismillah Allah menguatkan iman kita, mempermudah kita untuk mempelajari juz-juz yang lainnya gitu. Karena kemarin itu ada bintang tamu yang kita undang juga dok, itu sekali duduk langsung 30 juz dok. Masya Allah, itu luar biasa gitu kan. Makanya kita belum bisa, tapi bismillah. Kadang saya juga sama ini guru saya itu saya sampaikan, aduh dok ini suratnya kok panjang banget gitu ya, tapi kalau Allah sudah mudahkan itu luar biasa ya. Saya kemarin juga waktu belajar tentang An-Naziat sama An-Naba itu kan panjang banget dok. Itu kayak yang bener nggak sih kita bisa hafal ini gitu ya? Gimana mau ngafalin juz amma ya Bu? Tapi ternyata bisa dok gitu. Jadi pernah juga dites 1 kali duduk itu 5 menit, coba hafalin berapa ayat misalnya kayak gitu, 10 ayat bisa kok ternyata. Masya Allah. Niat ya Bu ya, niat dan Allah mudahkan mudah-mudahan. Masya Allah. Dok lanjut lagi. Ini kan sekarang saya juga lihat dokter ini pakaiannya muslimah seperti ini gitu kan, pasti ada perubahan-perubahan pada dokter gitu kan. Dokter sudah nyaman seperti ini sekarang? Alhamdulillah ya, sudah nyaman ya. Malah aneh, ketinggalan kaos kaki aja itu saya rasa nggak pakai pakaian gitu ya. Rasanya gitu ya gitu. Itu sih yang kalau saya sih paling kalau sepatunya depannya tertutup terus bajunya memang panjang gitu kan, saya nggak pakai kaos kaki gitu. Tapi kalau misalnya terbuka banget memang kayak kaki ya dok ya. Iya gitu. Buat kita dulu kan kayaknya cuma kaki gitu kan. Itu saya benar-benar saya baru tahu waktu di Ponpes Bu. Saya bingung gitu kan ke santri-santri, perasaan kan di daerah Sentul, perasaan nggak dingin deh, ini kenapa sih orang-orang kok pada pakai kaos kaki. Iseng saya tuh nanya satu santri, Mbak Fitri namanya. Beliau sampai inget tuh, Mbak Fitri, kenapa sih orang-orang di sini pada pakai kaos kaki? Saya tanya sambil agak takut-takut salah gitu kan. Emang dingin ya? Kok aku nggak dingin ya? Aku bilang gini. Enggak, Mbak Ica, ini kaki itu juga aurat, kayak gitu kan. Oh gitu. Jadi abis itu baru saya beli kaos kaki gitu-gitu, karena saya nggak tahu waktu itu kalau itu kenapa kaos kaki itu karena itu aurat gitu. Pakai baju hidup seperti ini juga kadang teman-teman saya masih nggak ribet ya. Masya Allah, ternyata memang tidak ribet gitu, tidak ribet, tidak panas, lebih panas neraka kan. Nah, aduh super. Iya, dok saya mau tanya nih, langkah ke depan dokter seperti apa nih? Saya sebenarnya kalau untuk yang urusan dunia, pekerjaan dan sebagainya ya saya sebenarnya menjalani aja yang sudah menjadi tugas saya gitu ya. Nah tapi kalau di urusan akhirat inilah yang sekarang jadi fokusnya ke arah sana gitu. Tadinya saya berpikir saya belajar Islam untuk kepentingan diri saya sendiri dulu gitu ya. Hidup ya untuk keselamatan diri saya sendiri dulu gitu ya. Tapi ternyata Allah bawanya beda gitu ya. Kita nggak bisa hidup tuh buat mikirin diri sendiri gitu. Akhirnya mau nggak mau ini saya jadi sudah harus agak memaksa diri keluar dari zona kenyamanan untuk seperti ini salah satunya ya, untuk sharing, untuk sebagainya. Kalau karena saya memang belum ada pendidikan belajar Islam ya, untuk dakwah itu mungkin berat ya Bu. Ya saya jadi lebih hanya untuk apa yang saya alamin, apa yang saya kerjakan, itu yang mungkin saya bisa mudah-mudahan bisa memotivasi, jadi inspirasi buat yang lain gitu gitu. Karena di perjalanan hati ini juga dok ya, jadi perjalanan hati itu sebuah cerita. Tadi biasanya di awal acara ini saya sampaikan, jadi perjalanan hati itu apa sih gitu. Jadi perjalanan hati ini itu sebuah cerita tentang bagaimana cara kita mengenal Allah, mencintai Allah. Itu kan jalannya berbeda-beda tuh, ada jihad, ada hijrah, ada juga yang menuntut ilmu dan tafakur ya. Terus ada juga mungkin cerita tentang bagaimana usahanya mencapai tujuan hidupnya atau kebahagiaan dan kesuksesan, atau kayak tadi dokter juga alami ujian hidupnya, godaan-godaan yang menggoyahkan iman gitu kan. Nah, macam-macam
macam-macam ceritanya. Dan memang setiap orang itu punya cerita masing-masing, dan itu akan menjadi inspirasi dok buat kita gitu. Karena kan kita hidup juga perlu inspirasi dari orang ya. Kayak sekarang misalnya, oh dokter, masya Allah ya, saya bertahun-tahun baru bisa baca Al-Quran. Mungkin pemirsa di sini masih banyak juga nih yang belum bisa baca Al-Quran, tapi kita sadari ya, dengan melihat dokter menjadi agama muslimah sekarang ya, melihat dokter menjadi muslimah seperti sekarang, dan sebetulnya tidak perlu waktu lama sih untuk bisa baca Al-Quran, dan Allah insya Allah memudahkan gimana usaha kita, ikhtiar kita kan gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk menuntut ilmu ya nggak akan jadi apa-apa kan. Betul. Gitu ya, masya Allah dok. Nah dok, tadi dokter juga udah cerita titik terendah dokter dalam hidup dokter seperti apa gitu kan, terus ujian yang dokter jalani, terus usaha dokter yang ingin menjadi seorang muslimah gitu yang taat kepada Allah, intinya kan seperti itu dok ya. Nah saya juga pengen tahu dok, gimana sih dokter sekarang memandang seorang muslimah sesuai dengan judulnya, menjadi muslimah penuh pesona gitu ya. Nah menurut dokter seperti apa tuh dok gambarannya? Iya, ini saya pernah ikut kajian tentang woman empowerment-nya tapi secara Islam gitu ya. Ketika tadi pertama itu kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu ya. Mungkin ilmu kita banyak tapi kita buat kita sendiri gitu ya, nggak kita sharingkan ke orang ya, jadi nggak bermanfaat seperti itu. Ya memang kita harus bermanfaat buat orang lain, tapi sebelum itu ada yang terkecil dulu. Memang apalagi fitrahnya wanita itu adanya di rumah ya. Iya betul. Nah, itu ya itulah itu yang kita muslimah itu ya memang dibilang kan katanya tidak seorang muslimah ini bisa mencapai kesolehannya menjadi wanita soleha tanpa ilmu gitu kan. Terus ya udah kalau ada di rumah misalnya ya ngapain sekolah tinggi-tinggi misalnya gitu, tapi ternyata kita juga adalah jadi madrasahnya buat anak-anak kita seperti itu. Jadi yang saya dapat dari kajian waktu saat itu adalah kita bermanfaat dulu, kita maksimalkan dulu semua yang kita bisa di rumah gitu. Untuk anak-anak yang punya suami berhubung yang punya suami lakukan yang terbaik buat suaminya seperti itu semua nanti istilahnya kita sudah menjalankan yang utama dulu ya. Full di situ, nyaman, bahagia di situ, kita nggak ada rasa beban gitu ya. Ngurus anak tuh bener-bener bukan jadi beban, ngurus suami bukan jadi beban. Nah dari situ biasanya Allah akan percayakan kita untuk keluar rumah gitu. Keluar rumahnya dalam arti tadi, dan tapi juga tetap memperhatikan tadi ya adab-adab itu, safar bagaimana seperti itu. Dan itu sih yang saya lihat bahwa kita nggak butuh itu validasi dari luar itu gitu ya. Buat apa juga kita misalnya di luar membuat prestasi gemilang gitu ya, tapi ternyata ketika kita balik lagi ke rumah anak kita nggak nyaman sama kita, suami kita nggak nyaman sama kita, itu ya sayang gitu ya. Jadi kita full penuh dulu dan bermanfaat semaksimal mungkin di dalam. Setelah itu udah otomatis pasti itu akan terpancar waktu kita keluar. Ya masya Allah, luar biasa. Ini kita dapat ilmu, dapat juga inspirasi, motivasi dari seorang dokter Karissa ya. Dok, makasih banyak loh dok. Sebetulnya ini pasti ceritanya banyak banget yang harus saya gali. Tapi mengingat waktu ya dok ya. Insya Allah nanti kita akan undang dokter lagi di lain waktu. Mudah-mudahan dokter sehat walafiat. Amin. Kembali ke Jakarta dalam keadaan selamat ya dok. Masya Allah, luar biasa. Saya pikir tadi pakai sopir, nggak punya supir. Masya Allah, luar biasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini juga diterima Allah Subhanahu Wa Taala dok ya. Masya Allah.